Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya, Bejana Tanah Liat. Puji Tuhan saudara, semua karena anugerahnya. Anugerahnya, saya katakan anugerahnya. Saya boleh diperkenan Tuhan terus melayani pelayanan semacam ini ya. Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di dalam pelayanan HDM ini. Saya tetap dalam bingkai besar saya, saudara. Ada firman, ada doa, ada pengurapan. Ya, biarlah kehendak Tuhan semua yang jadi. Kita boleh menikmati yang namanya shalom, dan kita boleh menikmati soteria, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti ya saudara, ini saya soteria, ada damai sejahtera saudara. Ya, supaya dalam sapaan saya, doa saya ini, pengharapan saya juga, saudara, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, ya, rukun, harmonis, jangan ada pertengkaran saudara. Ya mungkin ada sedikit ya namanya argumentasi ya, tapi jangan sampai itu melangkah lebih jauh ya, bertengkar dengan hebat. Hari ada shalom, ada damai sejahtera, ada keutuhan, kerukunan. Dan itu akan mendatangkan kesehatan loh saudara. Dan ada rezeki di situ. Sangat cukup. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya hari ini mau menyampaikan khotbah saya dengan tema ini saudara. Tuhan beri bukti. Oh saudara, Tuhan beri bukti. Saudara, saya kalau bicara tentang bukti ini kan mesti ada orang yang ya, karena iman kita ini saudara, iman kita itu seperti ini saudara, ya. Kita ini belum melihat, ya. Iman kita ini seperti ini. Kita ini belum melihat, namun percaya, ya, belum melihat ada bukti apa-apa, namun percaya, ya, percaya, itu iman kita, meski kita tidak melihat, namun percaya. Ini kan seringkali didengung-dengungkan saudara terus, dan itu nggak salah. Saya sejak sekolah minggu sudah mendengar, ya ini iman kita saudara, ya, ketika itu kan ya peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, dia menemui murid-muridnya, tapi di sana kan tidak ada Thomas, dan Thomas ketika diberitahu murid-murid yang lain, dia nggak percaya sebelum dia mencucukkan tangannya, ya, di lubang itu kedua tangan Tuhan, dia nggak percaya, ya. Nah, tapi satu peristiwa Tuhan Yesus datang lagi dan ada Thomas. Lalu dia berkata Thomas, nah, itu Thomas percaya. Dan disitulah Tuhan mengatakan, kamu percaya karena sudah melihat. Terus Tuhan mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Amin saudara. Ya, minta bukti. Sebetulnya bukan Thomas saja loh saudara. Kalau saudara membaca di Alkitab ini mengenai Petrus waktu berjalan ya di atas air itu loh saudara, ya, tuh, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air itu kan mereka ketika perahu melihat, kalau engkau Tuhan perkenan aku berjalan dengan Tuhan, datanglah. Petrus datang berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air saudara, meskipun akhirnya dia karena ada dirasa ya itu saudara, kadang-kala pergumulan-pergumulan hidup itu bisa menenggelamkan kita untuk kita menjadi orang yang kurang percaya, bukannya tidak percaya, kurang percaya. Itu kan minta tanda, minta bukti.
Juga ada beberapa kali lah itu waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur kan, ada yang melihat Maria dan perempuan lain. Ketika disampaikan ke sana kan murid tidak percaya. Lalu Petrus diam-diam loh melihat, ternyata betul kubur itu kosong. Nah ini kan minta bukti saudara. Iya, tapi apakah di situ Tuhan dengan mengatakan begitu Tuhan marah? Nah, tapi ini sekarang saya Tuhan memberi bukti saudara. Ya maaf saudara, ini pelayanan saya namanya pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, sudah jelas ya kata-kata kesembuhan dan kelepasan. Nah, mereka yang datang itu banyak. Ya, baik mereka yang sudah percaya. Katanya begitu kan sudah percaya. Baik belum mereka percaya tapi mereka ada masalah. Entah sakit, tak perlu kelepasan, mereka datang lah. Mereka kan pengen kalau sakit ya minta bukti supaya disembuhkan. Nah, kalau terikat oleh kuasa-kuasa saja dilepaskan. Itu kan seperti itu dan itu saudara yang terjadi. Dan sekarang saya mau menyampaikan kepada saudara, Tuhan beri bukti. Saya mau baca di Alkitab ini saudara. Saudara bisa menyelidiki juga, mungkin ada ayat-ayat yang lain, tapi ini saya mau baca yang di dalam Injil Matius saudara. Ya, Injil Matius pasal 15 ya, ayat 29 sampai 31 saudara. Dan di sana judul dari pembacaan ini saudara, di perikop itu dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ya. Tak tahu ini saudara ya. Apakah ini sudah orang-orang percaya atau orang yang juga di dalamnya ada orang yang sudah percaya kepada Yesus? Kita tidak tahu saudara. Mari kita lihat baca. Ya, di situ kan temanya kan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi saya beri tema khotbah saya ini Tuhan beri bukti. Demikian saudara. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ya, mesti Tuhan Yesus juga biasanya kalau seperti itu kan mengajar. Ya, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini dikatakan orang banyak loh saudara ya. Nah, dan di sana dikatakan membawa orang lumpuh, banyak orang sakit saudara, orang yang bermasalah, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Tuhan memberi bukti kesembuhan saudara. Banyak orang yang datang, ini kita tidak tahu loh ya saudara. Ini orang-orang yang sakit ini sudah percaya sama Tuhan Yesus enggak? Ya, ada yang percaya tentu, ada yang belum kan, pasti gitu, kita tidak tahu, tidak disebutkan. Lalu selanjutnya, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Setelah mereka menikmati itu, mereka memuliakan Allah Israel. Mereka menjadi percaya. Haleluya. Bukti bahwa Tuhan memberi bukti dan mereka dari bukti itu menjadi percaya. Meskipun dalam ayat yang lain ya ada saudara dari beri bukti ya percaya. Ini bukan soal kesembuhan aja kalau sudah baca ini. Sebelumnya saudara membaca di atasnya, ayat di atasnya ya mengenai perempuan Kanaan yang percaya itu, yang anaknya kerasukan itu saudara. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan saja tapi melepaskan orang yang kerasukan roh jahat. Ya, juga ada lagi tadi saya sampaikan mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Tuh, ya, di sana kan ada judulnya Yesus berjalan di atas air. Sebelum-sebelumnya dari ayat yang kita baca ini, saudara. Nah, ini saudara, ada bukti. Tuhan memberi bukti kepada saudara dan saya, memberi bukti kepada orang-orang pada waktu itu. Dan itu apakah sampai selesai di Yesus saja mengenai hal yang sudah dilakukan oleh Yesus ini, Tuhan kita ini saudara. Kan itu menyambung terus kepada para murid-muridnya yang dinamakan rasul-rasul itu dan orang-orang percaya pada waktu setelah Pentakosta.
Roh Kudus dicurahkan. Ingat baik-baik, Roh Kudus, Tuhan Yesus ini loh, waktu sebagai manusia dia penuh Roh Kudus. Dia yang bertindak, Yesus sebagai manusia waktu itu. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Tuhan Yesus dipakai. Ya, demikian juga para rasul itu ketika penuh Roh Kudus sama dikerjakan. Ini bukan itu saja loh. Orang-orang kusta juga ditahirkan, orang mati dibangkitkan kembali, hidup kembali. Loh ini saudara-saudara, ini dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu dan orang-orang percaya pada waktu itu. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat-berkat yang dicurahkan. Loh, coba lihat saudara keajaiban Tuhan Yesus. 5 roti 2 ekor ikan. Ini selanjutnya kalau sudah membaca ayat selanjutnya, ini dari yang kita baca. Di situ saya melihat 5 roti 2 ekor ikan, tapi ribuan orang dapat dicukupi, saudara. Ya, ada air dirubah jadi air anggur. Itu terjadi pada waktu itu bukti dari Tuhan. Tuhan memberi bukti kepada waktu itu. Dan bagaimana dengan zaman sekarang, saudara-saudara? Masihkah Tuhan memberi bukti melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakainya? Kalau dulu kan para rasul, saudara, Tuhan memberi bukti dan orang-orang percaya pada waktu. Tapi zaman sekarang bagaimana? Tuhan apa memakai hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan orang-orang percaya semua yang dipakainya untuk memberi bukti sama dengan apa yang ada di Alkitab. Bagaimana, saudara? Jawaban saudara. Kalau saya katakan, ya, zaman sekarang juga sama. Meskipun kondisi, situasi, persoalan masalahnya berbeda, tapi intisarinya Tuhan memberi bukti, memakai mereka-mereka, hamba-hamba Tuhan orang percaya sekarang ini, untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Dari mana itu? Saya katakan, dari Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan sendiri. Itu Roh Kudus bekerja atas kepada orang-orang yang dipakainya. Semuanya dia Roh Tuhan, Roh Kudus. Tetapi yang dipakai adalah manusia. Orang-orang sekarang, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dipakai. Dan salah satunya adalah pelayanan di ADM ini. Haleluya, ini bukti. Itu bukti dari Tuhan. Terus berjalan melalui orang-orang sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang, orang percaya sekarang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, sudah mengalami kuasa Pentakosta. Terus diperbarui, ya, Pentakosta sekali, saudara, waktu itu 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi kan diperbarui sama menggunakan urapannya. Saya ada sarana perintah Tuhan, bukan sakarepnya sendiri, bukan sesukanya sendiri. Nggak akan jadi itu kalau sesukanya sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, terus. Dan buktinya begitu. Itu bukti dari Tuhan. Tuhan memakai saya, saudara, yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak mesti harus ada predikat pendeta, penginjil, pengajar, atau apalah. Tapi orang percaya, hamba Tuhan itu, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka sudah ada predikat-predikat seperti itu, S1, S2, S3 mungkin ya. Tapi kalau tidak ada kepenuhan, dipenuhi Roh Kudus, ya pikirannya sendiri. Sama, ya, kita beri contoh Petrus, orang biasa tidak terpelajar, ya. Saya juga begitu, saudara, tidak mengerti teologi ya. Yang bagaimana itu? Saya tidak ada punya titel, tapi saya percaya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja melalui kita, saudara. Demikian juga saudara dapat dipakai seperti itu. Tapi kalau seperti Rasul Paulus, orang yang pandai, jenius, pinter, teolog, waduh, ahli Taurat betul-betul, saudara, hebat. Tapi setelah dia dipenuhkan Roh Kudus ini berbeda dengan sebelumnya, saudara. Nah inilah, saudara, orang yang sudah S1, S2, S3, kalau dia penuh Roh Kudus, dahsyat, lebih dahsyat, luar biasa, sama dengan Rasul Paulus. Tadi dikatakan, semuanya itu loh, pikirannya, semuanya itu ditawan, ditaklukkan kepada Kristus, kepada rohnya dia. Yesus dan Roh Kudus, Roh Tuhan itu,
Roh Allah, roh Bapa itu roh kudus, saudara. Jangan salah mengerti. Luar biasa kalau itu memenuhi kita. Dan saya senang sekali, saudara. Dia sudah penuh, kita dipenuhi roh. Dia roh ya. Bukan fisik ya, roh ya. Roh masuk di dalam diri kita. Dan dikatakan dia menyatu dalam hati kita. Menjadi satu dengan siapa? Roh kita, roh manusia. Dan roh kudus jadi satu. Dan roh kudus berdaulat atas roh kita untuk mengalahkan apa yang ada di sekitar kita. Habis daging dikalahkan dalam namanya, ada roh kudus yang mengalahkan. Roh kita jadi kuat, saudara. Roh manusia kita harus kuat. Nah, satu saat kan kita khotbahkan tentang itu, saudara. Ya, ini saudara-saudara, ada roh kudus yang sudah memenuhi kita dari Allah Bapa, dan kita dipakainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bekerja luar biasa. Yang bekerja siapa? Secara fisik, secara kelihatan, saya dan saudara, hamba-hamba Tuhan yang lain dipakainya. Itu tetapi dari dia. Maka saya katakan orang yang sudah ada kuasa Pentakosta memiliki wewenang dari dia. Ada otoritas dari dia. Kita memakai nama dia, stempelnya dia, Tuhan Yesus Kristus, dan kita bergerak dalam namanya, dan kita bekerja. Ya, lewat lidah bibir kita ini, saudara, kita berkata-kata. Lewat tangan kita yang menumpangi. Semuanya ini yang kelihatan, kepada yang kelihatan, kepada yang roh, saudara. Ya, itu nanti, saudara. Ini, saudara-saudara, Tuhan memberi bukti. Ini yang perlu diingat baik-baik. Ayat tadi sudah saya sampaikan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Tapi tidak itu saja, tapi mereka mengatakan dia memuliakan Allah. Menjadi percaya. Menjadi percaya. Bukan karena kita diberi materi untuk menjadi percaya. Bukan kita diberi oleh-oleh untuk percaya. Diberi bingkisan, maaf ya saudara, untuk menarik perhatian orang lain, dia pakai bingkisan gereja menggunakan itu. Tapi saya tidak ada pakai itu, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus yang bertindak, bekerja dengan kuasa Pentakosta itu untuk melayani, mengerjakan itu, baik ke mengajar, memberitakan Injil, sampai dalam pelayanan semacam healing and deliverance, misi kesembuhan dan kelepasan, seperti yang dilakukan Yesus. Bukan saja kesembuhan jasmani, tapi rohani disembuhkan, jiwanya juga disembuhkan. Engkau menang, pemenang, roh kita menang menghadapi daging ini, bersentuhan dengan dunia ini, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus ini berjaya betul-betul di dalam diri kita. Sama dengan Rasul Petrus, kita penuh Roh Kudus. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Demikian Rasul Paulus, dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Dia penuh Roh Kudus. Semuanya, kepandaian, kepintarannya apapun, semua itu ditawan, ditaklukkan kepada dia. Itu semua dianggap semua sampah, semua itu. Tapi Roh Kudus bekerja luar biasa, mendatangkan bukti. Iman itu bukti, saudara. Ya, ada pengharapan, ada bukti di sana. Ini firman Tuhan, judulnya Tuhan beri bukti. Terjadi. Seluruh Alkitab ini dihidupkan oleh Roh Kudus, menjadi bukti yang hidup, menjadi fakta hidup, dan kita bisa bertindak di dalam nama Dia, nama Tuhan Yesus, lewat lidah bibir kita, lewat semuanya yang ada dalam diri kita ini, sepenuhnya dalam roh jiwa tubuh kita ini, untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Yesus, oleh para rasul, orang percaya pada waktu itu, ketika kita penuh dengan kuasa Pentakosta. Dan kita sudah penuh, saudara, sudah penuh. Bahkan mengenai doa-doa saudara 10 hari, dan hanya hari pantai Pentakosta saja, tapi terus menerus sampai detik, dan terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa memberitakan Injil dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus. Ada tanda-tanda yang mengiringi kata firman Tuhan, dan itu terjadi benar, saudara. Ini HDM melayani kesembuhan dan kelepasan, tapi di dalamnya ada pengajaran juga. Saya memberitakan Injil, menghadirkan kabar soteria, soteria, ada soteria, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus.
nomor satu, yang utama. Itu sudah saya sampaikan Rabu yang lalu, saudara ya, Rabu yang lalu. Oh haleluya, puji Tuhan, saudara dan saya menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita pada waktu itu yang tercatat di Alkitab ini. Sekarang kita, saya dan saudara semua yang dipakainya, dipilihnya, disendirikan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada yang mengajar, ada yang memberitakan Injil, ada yang memberikan kesembuhan, pelayanan ini, kelepasan, pengusiran dari kuasa-kuasa jahat, diberikan pemulihan, dan saudara diberikan yang namanya berkat yang luar biasa. Ya, saya katakan 3 saudara kebutuhan kita sepanjang kita dalam dunia ini, supaya kita benar-benar menghargai keberadaan Roh Kudus. Saya katakan jangan dikembalikan lagi kalau sudah diberi. Ya silakan kalau mau dikembalikan lagi, ya begitu-begitu aja. Tapi saya mau terima, terus diperbarui terus, ya, oleh Rohnya, oleh urapannya kita diperbarui terus, karena zaman terus bergerak, saudara-saudara. Ke depan tidak semakin mudah, semakin sulit saya beritahu, karena firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua akan terjadilah kesukaran-kesukaran yang luar biasa. Tapi ada Roh Kudus memampukan saya dan saudara, dan Tuhan juga penuh belas kasih. Dia mengerti kemampuan kita. Dia datang menjemput kita, dan kita menikmati bersama Dia. Dan semua kesukaran yang begitu berat itu tidak terjadi pada kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, marilah benar-benar saudara dan saya ini boleh menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kita, bukti nyata. Ya, saya katakan ada Yehova Shalom, ada damai sejahtera, ada keutuhan kerukunan. Ya, ada keutuhan kerukunan, hidup harmonis tengah rumah tangga keluarga kita, macam-macam masalahnya. Tuhan akan memberikan kita yang namanya damai sejahtera. Oh ada Yehova Rafa, ada kesehatan saudara-saudara, ada kesembuhan. Tuhan memberikan itu kepada saya dan saudara. Saya beritahu, ini loh saudara, bukti dari apa yang sudah ada di dalam Alkitab ini. Dan sudah dibuktikan oleh Yesus Tuhan, dibuktikan oleh para rasul, dibuktikan oleh orang percaya, dan saudara sekarang membuktikan ini di dalam nama Dia. Ini tidak menyabot, tidak mengecilkan, lalu mengambil alih kemuliaan Tuhan. Begitu enggak? Jangan selalu begitu saudara-saudara. Tuhan Maha tahu siapa yang bergerak. Tuhan Roh Kudus. Lewat kita dipakai. Kemana kita pergi dipakai, diiringi, karena Dia ada menyatu, satu roh. Jadi kita kemana-mana, lidah bibir kita, mata kita, telinga kita, semualah Roh Kudus bekerja begitu rupa. Yehova Rafa, ada kesehatan, ada kesembuhan. Yehova Jireh, ya, Tuhan mencukupi, ada rezeki yang cukup, pekerjaan kita diberkati. 5 roti 2 ekor ikan. Saya katakan selalu pegang itu saudara. Jangan berutang, pakai yang ada aja. Serahkan kepada Tuhan. Lihat, kuasanya bekerja begitu luar biasa. Ya, saudara minta bukti, sudah dibuktikan. Di Alkitab, zamannya Yesus tercatat, zamannya rasul-rasul orang percaya pada waktu itu tercatat, dan sekarang zaman kita buktikan. Dia sudah membuktikan saudara. Berapa banyak saudara lihat? Ya bekerja luar biasa. Orang-orang sakit disembuhkan. Orang yang hilang ingatan dipulihkan. Bahkan pekerjaan mereka diberkati luar biasa. Saya beritahu, luar biasa saya beritahu. Itu pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah bekerja lewat kita. Dan saudara dipakai, saya dipakai, semua dipakai. Kalau dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, ada urapannya, ada kuasa Pentakosta. Maka Tuhan 12 tahun yang lalu kan, sudah lebih,
Ya sudah mengatakan kepada saya, ada saudara di depan saudara, saya sudah sampaikan, urapi bencana itu umatku, supaya mereka kuat dan menang. Ini loh saudara-saudara, berjalan terus, supaya saudara dan saya tidak lemah, tidak loyo imannya, tidak loyo imannya rapuh, tapi bersama dia dengan urapannya, supaya kuat. Kalau sudah kuat menjadi menang, bukan saja menang ngecece sudah, tapi menjadi pemenang yang sungguh-sungguh. Memenangkan apa? Semuanya tadi yang saya sampaikan. Hidup saudara dan saya penuh dengan shalom, penuh dengan hidup damai sejahtera, dengan keutuhan, kerukunan, keharmonisan di mana saja berada. Hidup dengan sehat, walafiat, hidup penuh dengan rezeki dari Tuhan. Ini Yehova Jireh, saudara-saudara. Karena dia Yehova Nisi, dia panji-panji kemenangan keselamatan kita, saudara-saudara. Dia dahsyat, dia luar biasa. Roh Kudus yang sekarang bekerja di dalam nama dia, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara perlu urapan, diurapi apa kebutuhanmu. Saya katakan Tuhan memberi bukti, dan sekarang ini pelayanan hadiahnya akan memberi bukti, saudara. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan yang bekerja melalui hambanya ini yang bejana. Tanah liat tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kuduslah yang bekerja melalui lidah bibir ini, melalui semua, melalui minyak ini yang sudah dikuduskan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak mau dikuduskan dan Roh Kudus bekerja. Saya sudah mengurapi di rumah saudara, mengurapi semua saya. Saudara sekarang buka, urapi dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi dirimu. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara-saudara, kita mau buktikan Alkitab ini ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Ada bukti dari Tuhan begitu banyak bukti. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terus tercatat yang namanya bukti. Itu semua dari Tuhan, dari Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja waktu itu dan sekarang ini juga tidak pernah berubah. Haleluya. Hembuskan Roh-Mu Tuhan, hembuskan Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus, berembuslah, menjamah mereka yang sekarang ini mereka mengikuti pelayanan dia lewat YouTube ini, lewat online ini, di mana saja berada. Kalau engkau kedapatan rumah tanggamu tidak harmonis sekarang ini, Tuhan beri bukti, dikirimkannya Roh damai sejahtera, penghiburan, keharmonisan, Roh kerukunan kepadamu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu mulai sekarang sampai seterusnya menjadi utuh, rukun kembali, bersatu kembali dalam satu keluarga. Ada suami istri, anak, menantu, cucu semua, orang tua, semuanya, mertua menjadi satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kerukunanmu dan terjadilah yang namanya kesehatan. Kalau sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini hembuskan Roh-Mu Tuhan. Engkau memberi bukti, engkau memberi bukti nyata, pulih, sembuh yang sakit, sehat, engkau akan semakin sehat. Tuhan tidak memandang usia. Puji Tuhan, Tuhan membuktikan semuanya. Tuhan menjamah pita suaraku. Haleluya, haleluya. Sehat, boleh engkau. Kalau usahamu sekarang sedang gonjang ganjing, zaman sekarang lihat, Tuhan memberi bukti. 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang di tanganmu. Tuhan serahkan pekerjaan mereka. Hembuskan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus memberkati pekerjaan mereka. Ada terobosan yang ajaib atas pekerjaan mereka. Terobosan dari Roh Kudus, Roh Allah dari surga mengalir dan penuh dengan kuasa Pentakosta ini. Nyatakan benar-benar
Ada doa profetik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang berlimpah-limpah dari tempat yang menghembuskan Roh Kudus, engkau semua diberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohnya sudah bekerja, menembus batas, mengalir sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa, Bapakku, ya Allahku, Tuhanku, penciptaku, Engkau bergerak sekarang Roh-Mu ini, mengalir lewat pelayanan ini, sampai kemana-mana. Dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Hingga mereka diberkati, yang menikmati nanti satu saat, yang percaya setia kepadamu sampai akhirnya. Soteria, soteria, ada keselamatan yang kekal di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus kita nikmati. Dan saat ini di dalam dunia ini ada shalom. Oh haleluya, haleluya, damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang datang. Tuhan memberkati ya.